Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan di materi kita kali ini yaitu belajar basic Kotlin. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai cara install JDK dan idenya ya, yaitu ide dari IntelliJ IDEA punya JetBrains. Nah, saat ini kita masuk ke materi tipe data. Nah, tipe data yang pertama ini yang kita pelajari adalah variabel, di mana variabel ini adalah tempat penyimpanan data. Variabel di Kotlin terdiri dari dua macam ya, macam tipe yaitu ada var dan val. Kalau var itu adalah variabel yang value-nya bisa berubah atau biasa disebut dengan mutable variable. Sedangkan val, variabel yang value-nya tidak boleh berubah ya. Oh iya kurang H ya. Tidak boleh berubah atau yang biasa disebut dengan immutable variable. Oke, langsung kita coba di ide intelijennya. Oke, ini kita kembali coba latihan menggunakan interaktif RPL ya di tab Tools. Ya, belajar Kotlin. Oke, oke. Nah, di sini var kita contohkan buat file dulu ya. Nama filenya adalah kita contoh names. Name misalnya oops, Irfan. Irfan. Dan yang kedua adalah coba kita bikin kelas name. Oke, kita coba Ctrl Enter. Nah, bedanya di mana kedua variabel ini? Ayo kita coba lihat. Kalau kita sudah inisiasi kedua variabel ini, kita coba assign ulang misalnya untuk name kita ubah name. Nah, dengan misalnya kita ubah ganti namanya menjadi Rudi. Nah, kita coba Ctrl Enter. Nah, terdapat error ya, karena name ini adalah tipe variabel val yang dimana tidak bisa diubah. Tapi jika kita coba last name kita ubah jadi Duku. Terus kita coba manggil kembali last name. Nah, last name ini mengembalikan tipe string dengan nilai handoko, jadi bukan lagi sham. Nah, tadi kita bisa lihat untuk variabel val name Irfan itu kita tidak bisa assign ulang untuk menjadi Rudi karena variabel val itu sifatnya immutable, tidak bisa diubah. Sedangkan var itu bisa kita ubah. Apa yang bisa kita lakukan terhadap variabel val? Kita hanya bisa melakukan pemanggilan ulang atau pemanggilan baru. Misalnya name sama dengan akar kita panggil. Nah, ini mengembalikan tipe data string dengan atas nama Dedi. Jadi bukan lagi Irfan dan bukan juga Rudi yang tadinya error. Dan selanjutnya adalah tata cara pemberian nama variabel ini ya. Kita lihat sebelumnya itu di sini ada file name dan var last name. Nah, kalau untuk satu kata kita menggunakan lowercase ya, jadi huruf kecil. Jika menggunakan nama variabelnya terdapat dua kata, maka kita menggunakan lower case. Jadi kata pertamanya itu menggunakan huruf kecil dan kata keduanya di awalnya menggunakan huruf besar seperti last name ini. Nah, sebenarnya pemberian nama itu untuk variabel ini juga sebenarnya bisa dengan seperti ini menggunakan seperti ini, cuma yang pada normalnya adalah menggunakan lower case.
Kalau kita jalankan sebenarnya ini nggak ada masalah, tidak ada masalah, cuma apa yang normalnya adalah dengan menggunakan lower camel cache. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe data number ya. Di tipe data number ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada integer, double, float, dan long. Sedangkan double dan float ini merupakan tipe data number yang sifatnya pecahan, dan kalau integer tipe data bilangan bulat, dan long ini biasanya tipe data bulat ya, tapi jumlah karakternya, jumlah angkanya maksudnya ya, itu lebih banyak. Nah, kalau dilihat dari, tipe datanya terdapat, ada tipe data byte, short, integer, dan long. Untuk tipe data yang bilangan bulat. Ini range-nya kalau untuk byte itu -128 sampai max value-nya itu 127. Kalau short itu bitnya 16. Nah, bisa kita lihat di sini max value-nya sampai 32.767. Sedangkan integer bisa sampai 2 miliar. Dan yang paling besar adalah long. Nah, untuk tipe data pecahan itu terdapat float dengan bit 32, desimal digitnya 6 sampai 7 ya. Sedangkan double ini yang 64 bit, untuk desimal bitnya angka di belakang koma ya, maksudnya ini 15 sampai 16 digit. Oke, itulah tipe data number. Kita coba di ide, kita coba baca. Nah, kalau kita coba praktekkan, yang pertama adalah tipe data integer. Kita coba membuat variabel, misalnya age, umur, misalnya 25. Ini secara otomatis Kotlin akan mengenali tipe data ini sebagai tipe data integer. Coba kita eksekusi, kita panggil. Nah, di sini mengembalikan tipe data integer dengan value 25. Kalau double, kita coba buat misalnya apa ya, data yang biasanya double, misalnya kita coba angka aja, langsung kita buat seperti ini. Kita eksekusi, kita panggil angka. Nah, secara otomatis Kotlin akan mengembalikan tipe data double meskipun di variabelnya kita tidak deklarasikan tidak sebagai tipe data double. Secara otomatis Kotlin mengenali angka tersebut. Selanjutnya adalah tipe data float. Float ini tipe data pecahan juga, tapi mempunyai range digit yang lebih banyak. Tapi biasanya kalau kita pengen mengubah dari double ke float, itu seperti ini. Misalnya float. Kalau kita tuliskan seperti ini, kita udah tahu seperti angka tadi, dia akan mengembalikan tipe data double. Tapi bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan tipe data float? Kita tambahkan huruf F. Kita coba eksekusi, kita panggil float. Nah, secara otomatis Kotlin akan mengenalinya sebagai tipe data float. Kalau long, kita coba long, misalnya 2. Ini kita tambahkan huruf L. Coba kita eksekusi. Long. Nah, seperti ini. Tipe data yang dikembalikan adalah long. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana seandainya kita punya data integer, tapi kita ingin mengkonversinya menjadi double misalnya. Misalnya tadi yang integer ini age 25, kita ingin mengubahnya ke double. Nah, kita tinggal panggil age to, di sini ada beberapa macam konversinya, yaitu byte, to char, dan to double. Nah, kita menggunakan to double, terus kita enter eksekusi. Nah, dia akan mengembalikan tipe data double dengan value 25,0. Nah, begitupun juga dengan tipe data yang lain, misalnya dari float. Float ini kita ingin convert ke integer misalnya. Nah,
dia akan mengembalikan dengan value 4 karena intinya adalah tinggal bilangan bulat, sedangkan sebelumnya float. Sini di datanya adalah 4,5, jadi kita bulatkan jadi 4 gitu. Oke, tipe data selanjutnya adalah string. Nah, string ini merupakan tipe data yang menampung beberapa kata atau karakter ya. Kita perlihatkan seperti ini contohnya. Name, Irfan. Nah, ini sudah pernah kita contohkan sebelumnya. Panggil. Nah, seperti ini. Name akan mengembalikan tipe data string. Normalnya untuk deklarasi sebuah variabel itu seperti ini ya. Name. Di sini kita masukkan tipe datanya. Baru menginisiasi dengan nilainya, misalnya kita panggil. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan dengan tipe data string ini? Yang pertama mungkin kita bisa menggabungkan dua tipe data string untuk membentuk sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Kita mempunyai data name, Irfan, kedua adalah last name. Nah, kita ingin menggabungkan kedua variabel ini menjadi satu kalimat, tapi kita simpan di dalam variabel lain. Misalnya full name dengan kita bisa memanggil name plus kita kasih spasi plus last name. Nah, kita eksekusi, kita coba panggil full name, Ctrl Enter, mengembalikan data Irfan Syam dan tipe data string. Nah, ini tipe cara concate-nya ini menggunakan metode lama ya, seperti di Java. Tapi kalau untuk di Kotlin sebenarnya ada cara yang lebih bagus yang menggunakan string template. Caranya seperti ini. Kita coba membuat variabel nama lengkap ya. Lengkap dengan kita menggunakan dollar terus memanggil variabel nama name. Nah, selanjutnya kita kasih spasi dollar last name. Nah, jika dieksekusi kita panggil nama lengkap. Nah, kembaliannya sama ya dengan yang tadi, full name dengan nama lengkap, tapi lebih praktis menggunakan string template. Nah, bagaimana seandainya jika kita ingin memanggil berapa banyak karakter dari nama ini? Nah, tentu string template ini kita perlu menggunakan kurung karawal. Nah, seperti ini. Kita buat name seperti ini ya. Jadi kita panggil dollar name menggunakan kurung kerawal ya, name dot length. Nah, eksekusi kita panggil name length, jadi mengembalikan value 5. Jadi Irfan ini ada terdiri dari 5 huruf ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah string literal. String literal ini terdiri dari dua macam ya, yaitu yang pertama escape string, di mana escape string ini dideklarasikan menggunakan double quote dan biasanya juga berisi karakter escape seperti new line dan sebagainya. Contoh di sini yaitu file string escape 1, hi this is a string. Nah, yang contoh kedua ini string escape 2, hi di sini ada new line this is string. Jadi
Nantinya escape 2 ini terdiri dari 2 baris. Oke, kita contoh kayak di IntelliJ file string escape. Ini namanya terserah teman-teman ya. Dengan string. Nah, kita panggil string escape-nya, Ctrl Enter. Nah, dia mengembalikan tipe data string seperti ini. Nah, contoh ini sudah kita sering gunakan sebelumnya pada video sebelumnya, dan yang tipe kedua, contoh kedua ini menggunakan escape. Kita menggunakan yang sama dengan di slide ya. Namun bedanya di sini kita menggunakan new line. Kita coba panggil escape 2. Nah, jadi setelah high dia pindah ke baris yang baru. Oke, dan yang selanjutnya adalah yang kedua row string, di mana row string ini dideklarasikan menggunakan triple quote dan memungkinkan mendeklarasikan string multiple line. Jadi bisa menggunakan beberapa baris. Oke, contohnya seperti ini. Kita copy aja contoh langsung dari slide. Oke, string kita menggunakan triple quote. Stay. Terus baris keduanya secara otomatis menggunakan garis tegak ya. I hope tomorrow. Baris selanjutnya can eksekusi, kita coba panggil. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi mengambilkan tipe data string, tapi barisnya terdiri dari 3 baris. Nah, untuk raw string ini sebenarnya secara default ya menggunakan garis tegak seperti ini untuk mengidentifikasi sebagai baris baru. Nah, ini bisa diganti dengan karakter yang lain sesuai dengan keinginan teman-teman, tapi harus dideklarasikan di dalam trim ini, di trim margin. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe data boolean. Boolean ini adalah tipe data yang paling sering kita gunakan di pemrograman karena tipe data boolean ini hanya terdiri dari value-nya ya, hanya terdiri dari true dan false. Di sini kita contohkan ini file is learning content sama dengan true. Nah, kita biasanya menggunakannya di dalam if condition ya. Kondisional, contohnya if isLearning Kotlin, jika isLearning Kotlin ini bernilai true, maka dia akan mencetak pesan I am a master Kotlin. Jika false, dia akan mencetak I don't know Kotlin. Oke, kita contohkan ke IntelliJ. Kita hapus dulu. Ya, kita mulai buat variabel. Kita menggunakan file aja ya. Is learn Kotlin, kita inisiasi dengan nilai true, terus if is learning Kotlin. Di sini kalau kita hanya menggunakan satu statement aja sebenarnya tanpa perlu menggunakan kurung kerawang. Tapi kalau menggunakan beberapa statement harus menggunakan tanda kurung kerawal. Tapi di sini karena saya sudah terbiasa menggunakan kurung kerawal ya, nggak apa-apa, saya pakai kurung kerawal aja. Readline and else readline Kotlin. Oke, kita coba eksekusi, kita panggil. Oke, secara otomatis ya mengembalikan nilai hasil dari if conditionalnya yaitu I am a master Kotlin. Oke, selanjutnya kita beralih ke tipe data karakter. Karakter ini merepresentasikan tipe char, yaitu tipe data yang hanya mempunyai satu karakter. Nah, mungkin teman-teman udah biasa menggunakannya ini, udah tahu kalau karakter itu hanya satu kata atau satu angka, atau biasanya juga spasi pun juga termasuk satu karakter. Nah, di sini kita contohkan file karakter A, di sini tipe datanya char sama dengan A. Nah, mungkin contohnya sangat simpel ya kalau untuk tipe data karakter. Dan tipe data selanjutnya yaitu ya array. Array ini sebenarnya nggak masuk dalam tipe data ya, tapi ini merupakan suatu kumpulan tipe data atau collection tipe data baik dari jenis tipe data integer, string, dan lainnya. Nah, di sini dapat dituliskan dengan menggunakan fungsi array of, integer array of. Integer array of ini mendefinisikan array yang khusus untuk integer, khusus untuk char array of,
boolean untuk array of, long array of. Nah, penggunaan array sendiri, misalnya di sini kita menggunakan array of itu, contohnya itu kita menggunakan variabel numbers, number array of, isinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Array of-nya di sini merupakan array of integer ya. Dan cara yang kedua itu dengan menggunakan mendeklarasikan tipe datanya dengan contoh di sini itu next numbers, array of, tipe data integer, dan dalam kurung itu adalah list P2-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tipe data string pun juga demikian untuk membuat array dalam bentuk string. Contohnya di sini kita bisa lihat variable string, array of dengan value Kotlin, Java, Dart, dan JavaScript. Nah, mungkin kita coba contohkan langsung ya di interaktif RPL-nya. Kayak misalnya numbers ya, array of. Nah, ini salah ya, menggunakan koma. Nah, oke, kita coba eksekusi, kita panggil number-nya. Nah, secara otomatis mengembalikan array dengan tipe data integer. Dia secara otomatis mengenali tipe data yang ada di dalam listnya, yaitu integer. Nah, bagaimana dengan string? Kita contohkan string array of. Nah, kita di sini contohkan bahasa pemrograman ya, yaitu Kotlin, ada Java, ada Swift. Swift ini bahasa pemrograman yang biasa digunakan di iOS ya. Swift, ada TypeScript, dan terakhir Ruby. Oke, kita coba panggil strings. Nah, secara otomatis mengembalikan tipe data string, tapi value-nya di sini tidak ditampilkan. Nah, bagaimana untuk cara untuk menampilkan value-nya? Oh ya, sama ya dengan integer tadi, value-nya tidak ditampilkan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menampilkan list data dari array tersebut? Misalnya yang pertama di sini adalah array numbers ya. Kita menggunakan fungsi ini ya, for. Nah, kita contohkan seperti ini. For kita membuat itemnya yang pertama num in array. Arraynya di sini adalah numbers. Terus kita buat kurung kerawal. Nah, di sini kita print numbers 6 ya. Dan yang kedua di sini adalah array string. Kita buat sekalian fungsinya for str in strings print dan oke, kita eksekusi. Nah, secara otomatis dia menampilkan tipe datanya ya. Secara otomatis menampilkan masing-masing value dari masing-masing array. Dan selanjutnya adalah di sini kita contohkan ada di penggunaan array ada mix tipe data ya dalam array. Ini kita contohkan variabelnya adalah mix tipe data. Nah, array of di sini isinya ada integer dan ada string. Berarti dicampur dalam satu array. Ayo kita coba contohkan. Kita buat variabel baru. Ini kita samakan sama variabelnya mix data dengan array of. Pertama mungkin ini ada 4, 5, terus selanjutnya kita isi string 6 salah ya, koma dulu, terus terakhir ada age. Nah, kita coba panggil. Nah, secara otomatis dia mengembalikan tipe data array ini. Ini maksudnya adalah tipe data yang apa aja bisa di mix, bisa berarti lebih dari satu tipe data. Nah, di sini tipe datanya ada integer dan string. Nah, cara untuk menampilkan tipe data yang ada ini sama dengan sebelumnya, itu menggunakan for. Nah, untuk fungsional for nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah fungsi dalam array ya. Fungsi dalam array di sini yang pertama ada set. Nah, set ini adalah cara untuk mengubah salah satu value atau item dari array. Misalnya seperti ini. Tadi kita punya tipe data numbers ya. Numbers yang isi datanya kita lihat lagi slide sebelumnya. Numbers ini yang kita buat tadi si arraynya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kita akan mengubah tipe data di indeks pertamanya. Jadi seperti ini.
kita panggil nama array-nya, terus kita masukkan set. Di sini ada 2 argumen. Nah, di sini ditunjukkan yang argumen yang pertama adalah indeks. Jadi indeks urutan item keberapa yang akan diubah. Misalnya kita akan mengubah angka 1, berarti dia ada di indeks 0 ya. Sebelumnya belum saya sampaikan ya mengenai urutan di dalam array itu dimulai dari angka 0 atau yang biasa disebut dengan indeks. Jadi kalau sebelumnya ada angka 1 sampai dengan 6, berarti urutan indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 5. Jadi kalau untuk angka 1 itu berada di indeks 0. Berarti di sini kita inputkan indeksnya adalah 0, terus di sini kita akan menggantinya dengan angka berapa? Misalnya saya ganti dengan angka 7 ya. Oke, dengan contoh kita coba eksekusi. Oke. Sekarang kita panggil array-nya kembali. Kita menggunakan for aja ya. For numbers, print aja. Oh, di sini terbalik ya. 6 maksudnya. Oke, print 6. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini jadi angka satunya tadi sudah berubah menjadi angka 1. Mohon maaf, angka satunya berubah menjadi angka 7. Oke, selanjutnya adalah fungsi get. Fungsi get ini adalah untuk mendapatkan salah satu item di dalam array. Misalnya seperti ini ya. Kita sekarang menggunakan string ya. Array string yang pernah kita buat sebelumnya. Strings. Ini kita menggunakan fungsi get. Nah, di get ini terdapat satu parameter, yaitu indeks berapa yang mau diambil datanya. Misalnya kita ingin mengambil data di indeks 2. Oke, eksekusi. Nah, secara otomatis dia mengembalikan item data indeks kedua, yaitu sweep. Sweep ini dalam bentuk tipe data string. Kalau kita lihat data sebelumnya, dia mengembalikan tipe data string. Ya, cara lain untuk mengubah nilai salah satu item dalam array selain fungsi set itu, kita bisa menggunakan metode seperti ini. Numbers, kita menggunakan kurung siku. Nah, di sini kita tentukan indeks berapa yang akan kita ubah. Misalnya kembali ke indeks 0, terus kita menggunakan sama dengan kita mau ganti dengan angka berapa. Nah, kita kembalikan ke angka 1 ya. Oke, kita coba enter, dan sekarang kita coba melihat kembali ya isi dari array numbers. 6. Nah, ini sudah ditampilkan angka 7 tadi sudah dikembalikan menjadi angka 1. Nah, begitupun juga dengan fungsi get. Alternatif lainnya bisa menggunakan contoh seperti ini. Misalnya string ya tadi ya, string. Kita menggunakan kurung siku. Indeksnya tadi di string itu kita mengambilnya indeks kedua ya. Indeks kedua. Misalnya indeks kedua ini kita ingin mengambil datanya yang indeks kedua ini, langsung kita eksekusi. Nah, secara otomatis dia akan mengembalikan tipe data string yang ada dalam array string indeks kedua, yaitu sweep. Oke, selanjutnya itu adalah di sini dituliskan ada rewrite value. Jadi dalam array itu kita bisa membuat array yang isinya semuanya itu adalah sama dengan cara seperti ini ya. Numbers array. Kita menggunakan fungsi array dengan menentukan tipe datanya. Itu misalnya kita menggunakan integer ya. Integer terus dalam kurung. Misalnya di sini adalah size dalam bentuk tipe data integer. Maksudnya berapa banyak item array yang akan dimasukkan. Misalnya kita ikuti contoh itu ada 6, terus selanjutnya adalah angka berapa yang ingin dimasukkan. Kalau di contoh 4, kita coba eksekusi. Nah, sekarang kita coba panggil atau kita loop array number rewrite-nya menggunakan for kembali. Misalnya 6 number rewrite ya. Print, eksekusi. Nah, di sini kita membuat array dengan value 4 sebanyak 6 kali. Jadi parameter yang pertama di sini adalah size-nya, dan yang kedua adalah yang dalam kurung karawal itu adalah value-nya yang akan diulang. Oke, selanjutnya adalah
traversing using range. Jadi dalam array ini kita bisa membuat suatu fungsi perulangan untuk mencetak, misalnya kalau di contoh di sini kita mempunyai array string yang isinya ada 1, 2, 3, 4 data ya. Tapi di dalam perulangan for kita hanya ingin mencetak dari indeks 1, 0 sampai 3. Wah, ini berarti ke semuanya ya, tapi nanti kita contohkan misalnya 0 sampai 2 ya. Nah, kita coba langsung aja. Kita ambil array string yang pernah kita buat aja ya. Jadi langsung aja masuk ke for str in strings. Nah, ini strings. Oh, maaf. Kita salah indeks saja ya. Ini kita tentukan minimum indeksnya dimulai dari indeks berapa, misalnya dari indeks 0 dengan terus range-nya ini diindikasikan dengan titik 2 ya. Terus maksimal indeksnya, misalnya kita ingin mencetak sampai dengan indeks kedua. Oke, coba kita print array-nya strings index. Kita coba eksekusi. Nah, di sini yang di print adalah dari indeks yang pertama, indeks 0, Kotlin, indeks kedua Java, dan indeks ketiga adalah Swift. Jadi hanya ada 3 data yang ditampilkan, yaitu data indeks 0, 1, dan 2. Oke, selanjutnya adalah null label. Kalau nggak salah null label ini kita udah bahas di video sebelumnya ya. Di video pertama, label ini merupakan salah satu keunggulan dari Kotlin, di mana kita bisa mendeklarasikan suatu variabel apakah variabel tersebut bisa diisi dengan data null atau tidak, sehingga nanti pada saat program compile, jika variabel tersebut kita deklarasikan bisa null, itu tidak akan error jika kita lupa menginisiasi variabel tersebut. Nah, di sini terdapat dua tipe. Yang pertama tipe non nullable, ya ini sebenarnya tipe yang tidak menginisiasi variabel tersebut sebagai tipe data yang bisa diisi dengan data null, sehingga nanti pada saat compile akan terjadi error. Nah, di sini yang pertama itu variabel string dengan nama variabel str, kita isi dengan kurang tanda petik ya, diisi dengan string apa kabar. Nah, jika diinisiasi dan diassign dengan null, pada saat compile nantinya akan error. Kita contohkan seperti ini ya, var str string kabar. Nah, jika string ini kita inisiasi dengan null, kita coba eksekusi. Nah, dia akan mengembalikan error null cannot be a value of a non-null type string. String sama dengan null, jadi tidak diperbolehkan. Dan selanjutnya adalah tipe nullable. Nah, tipe nullable ini adalah tipe variabel yang nantinya bisa kita deklarasikan bisa diisi dengan null. Nah, contohnya seperti ini. var berdasarkan string. Nah, di sini kita deklarasikan dengan menggunakan tanda tanya, terus kita isi value-nya. Ini contoh aja ya. Kita coba panggil str ini, kemudian kita ubah dengan null, terus kita eksekusi. Nah, di sini tidak menyebabkan error, tapi ketika kita memanggil str, variabel str ini akan tetap mengembalikan tipe data string tapi dengan nilai null. Oke, seperti itu untuk tipe data dan array serta nullable. Cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya.